umat Islam itu, dunia itu, makanya kamu jangan mengagung-agungkan dunia. Lihat orang punya jabatan, lihat orang punya duit, lihat orang cantik, lihat orang ganteng, sanore. Agungkan Allah, agungkan Nabi Muhammad SAW, agungkan yang diagungkan Allah dan yang diagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya dunia ini, kalau tidak dunianya yang pergi dulu, ya kamu yang pergi duluan. Dah, pilih mana? Pilih kamu ditinggal sama dunia atau meninggalkan dunia? Maksudnya gini loh, pilih kiamat datang dulu atau kamu yang mati dulu? Tidak ada pilihan yang lain. Pilih kamu mati dulu apa kiamatnya datang dulu? Jadi walaupun Anda punya jabatan setinggi apapun, punya kekayaan sebanyak apapun, mati pasti mendatangi. Betul tak betul? Ya, tapi banyak orang lupa. Walaupun Anda ganteng seperti apapun, cantik seperti apapun, mati pasti. Mati itu pasti. Walaupun Anda muda, tetap mati. Bayi mati banyak kok. Ini muda nggak merasa akan mati. Yang tua pantas cepat mati. Udah tua, pantas cepat mati. Kalau muda, ya kalau muda itu mungkin merasa masih panjang umur, wajar ya. Tapi bayi aja banyak yang mati. Semua akan mati, semua akan mati. Makanya kita jangan niru siapapun, tiru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, lam taukid qad. Sudah lam taukid pakai qad. Laqad kana lakum. Lakum bukan buat yang lain loh ya. Allah nggak bicara buat yang lain, buat kalian. Liman kana yarjullaha, orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Saya mau nanya, kamu mengharapkan pangkat, mengharapkan jabatan, mengharapkan duit, atau mengharapkan Allah? Kalau kamu mengharapkan pangkat, jabatan, duit, pulang, gak usah ikut pengajian malam hari ini. Kenapa? Gak cocok sama temanya. Gak cocok sama temanya, pulang saja daripada nanti tidak sesuai dengan isinya. Sebab ini yang diajak bicara sama Allah. Saya nggak ngomong, saya yang mau ceramah loh ya. Ayat ini yang bicara, Allah ngajak bicara, laqad kana lakum. Siapa lakum? Liman kana yarjullah, buat orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Makanya kalau hidupmu, hidup saya, hidup kita yang diharapkan duit, hidupnya pasti susah dan akan terus susah. Tapi kalau hidupnya yang dicari Allah, pasti hidupnya akan sukses dan sukses dan sukses dan sukses. Hanya saja sukses kita menurut Nabi, bukan menurut pakar yang ada di mana-mana. Jelas? Ini yakin mau cari akhirat? Siap melarat? Udah melarat? Udah banyak hutang? Loh, saya itu hutang nggak dikit, mungkin di antara semua ini yang paling banyak hutangnya saya. Hutang saya di atas 5M. Di atas 5M, tapi wajah bahagia. Aset nggak punya, pekerjaan tetap ya nggak jelas, penghasilan ya wallahu a'lam. Ya, hutang di atas 5M, wajah tampak bahagia. Lah kamu baru hutang 200.000 aja pusing. Hutang 1 juta pusing, hutang 10 juta pusing. Tuhanmu siapa? Yakin? Siapa Tuhannya? Siapa nabinya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad SAW, luruskan dulu arahnya kemana. Saya kesini dibimbing GPS. Betul. Share location.
Saya nurut sama GPS. GPS itu makhluknya nggak kelihatan. Betul ya? Syekh Layuro ini guru yang nggak ketoan. GPS, betul kan? Nggak kelihatan, mana GPS-nya? Bahkan oleh GPS kita dikasih suara, suruh milih laki atau perempuan, betul? Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bimbing nanti. Syekhnya mau pakai bahasa apa? Suruh milih. Nanti GPS yang ngarahkan 500 meter lagi belok ke kiri. Kita sudah siap-siap belok kiri. Padahal masih 500 meter lagi. Kecepatan tadinya tinggi, langsung dikurangi. Percaya sama GPS. 100 meter lagi belok kanan, nurut. Ada ada pertigaan, ambil yang sebelah kanan, nurut. Sama siapa? GPS. Sama GPS. Betul atau betul? Ini kan semua pengguna GPS kan? Wah, anak zaman now. Modelnya Sherlock Kasian. Sherlock. Lah kita ini punya pembimbing bukan GPS. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama Nabi udah di Sherlock al-jannah wa ma fiha. Surga dan segala isinya, lokasinya jelas, udah di-share lokasinya oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ikut Nabi Muhammad SAW sampai surganya Allah Ta'ala. Mohon maaf, ini kadang orang nge-share GPS, orangnya belum sampai lokasi itu, cuman copy paste. Betul? Copy paste, bahkan mungkin cuman comot dari yang sudah ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW share lokasi jannah, Rasulnya udah ke jannah. Share tentang Allah, Rasulnya udah ketemu Allah. Kapan itu? Isra dan Mi'raj. Udah ketemu Allah, udah ke surga, balik ke bumi. Share lokasi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Terjemahannya fattabi'uni itu apa toh? Ittiba itu apa? Ngikuti. Jadi kemana diikuti? Itu namanya ittiba. Setapak demi setapak diikuti. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena arah kita sebagai anak muda generasi muslim, arah kita sebagai orang tua generasi muslim, arah kita sebagai orang tua generasi muslim, arah kita sebagai anak terhadap orang tua generasi muslim, arahnya banyak yang gak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang diikuti petunjuk yang lain, yang lain, maka jadinya hidupnya berantakan, susah, gak karu-karuan. Malam hari ini insya Allah 30 menit kita akan tuntaskan bersama-sama. 30 menit dari sekarang. Cek jam 22.50, berarti 10 menit lagi 23, berarti 23.20 selesai. Setuju? Loh, kamu setuju nggak setuju? Saya setuju. Saya yang pegang mic di sini. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi begini, kalau sudah kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah SAW, maka kita nggak akan noleh yang lain. Mau ada orang bisa ke Mars, ke Jupiter, ke planet Pluto, Neptunus, terserah. Mau ada orang bisa terbang, ada orang bisa masuk ke dalam bumi, nggak ngurus. Kalau ada orang bisa menghilang nembus tembok, nggak ngaruh. Kalau ada orang bisa kebal diberondong dengan meriam, nggak ngaruh. Kita nggak akan noleh, nggak akan lihat semua itu, nggak akan lihat. Ya akan kita lihat Nabi Muhammad SAW. Ya akan kita lihat Rasulullah SAW. Ini benerin dulu. Kalau udah benerin ininya, arahnya udah bener, selesai hidup. Mesti enak. Gak mungkin tidak enak. Tapi sayang kok, kita hidup kurang percaya sama Nabi, percaya sama yang lain. Hidup ini kurang pede dengan nabinya, pede dengan yang lain. Oh na'udzubillah min dzalik. Nabimu ini Muhammad SAW, Rasulullah, baginda Muhammad SAW. Coba lihat, kalau urusan antariksa ini sampai hari ini yang mau mendarat di bulan masih gagal.
Dan NASA kekurangan dana. NASA ini mencoba mendaratkan manusia lagi ke bulan. Menurut berita yang beredar, NASA kekurangan dana. Gitu sudah gaya mau ke planet Mars. Bulan yang deket saja masih gagal, sudah gaya mau ke planet Mars. Dan Anda percaya. Dan gumunan, Mars, luar biasa. Mars. Nanti kalau bumi hancur, Mars ada. Ini kan geblek. Bumi hancur, Mars ada. Kalau bumi hancur, Mars hancur duluan. Bumi ini yang paling akhir, yang lain hancur duluan, remuk semua. Kalau kiamat, end. Bumi end semua, end, selesai. Makanya kamu nggak usah ngurus yang lain, karena Nabi udah sampai 7 lapis langit nembus. 7 lapis lah langit sampai ujungnya jagat raya, dan kemudian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akidahmu dibenerin. Jangan bilang Allah ada di sana, ngawur. Allah bukan ada di Sidratul Muntaha, tapi itu tempat bagi Nabi untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa dikasih bukit Tur Sina untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dikasih Ka'bah untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di kampung-kampung dikasih masjid, dikatakan rumahnya Allah buat kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di situ Allahnya, karena Allah tidak bertempat pada suatu pun, dan tidak ada suatu yang menempati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari dilingkupi oleh makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Makanya kalau ada paham-paham yang gak beres, Allah di arsy, Allah di langit, arsy di atas lah langit. Jadi Allah duduk di arsy. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman jeglek saudara-saudara. Hati, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas? Sabar. Ini baru prolog tingkat awal, tapi nanti saya mau langsung loncat kepada akhir. Karena kalau harus giring ngalor, ngidul, ngetan, ngulon sampai subuh nanti ini. Ya sampai subuh. Kalau yang muda saya yakin kuat, yang tua jauh lebih kuat. Saya yang nggak kuat. Saya yang nggak kuat. Nah kalau kita udah paham, Nabi kita udah nembus 7 lapis langit, nembus 7 lapis langit. Urusan bicara, Nabi bukan cuma bicara dengan manusia dan jin. Bicara dengan manusia dan jin itu biasa. Bicara dengan malaikat itu biasa. Nabi gunung diajak bicara. Gunung loh. Sejak kapan gunung bisa jatuh cinta? Gunung jatuh cinta. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu gunung yang kami cintai dan dia mencintai kami. Rasulullah cinta sama gunung, Masya Allah. Cinta beneran, bisyu'ur, punya perasaan, dan gunungnya punya perasaan cinta. Bagaimana Rasul menemukan kehidupan di dalam batu? Pohon. Sejak kapan ada pohon bisa jalan? Kalau di pot kamu angkat, iya jalan. Ini enggak pohon, dipanggil sama Nabi, sini pohonnya, jalan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Benar-benar jalan keluar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya, Masya Allah, dalam kitab Maulid Simtudurar dan kitab Maulid yang lain, dalam berbagai hadis. Ketika Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW, cahayanya Rasulullah membuat seisi ruangan di mana Rasul dilahirkan bisa melihat yang jauh menjadi dekat. Bintang-bintang di langit seakan-akan ada di pangkuan. Istana yang ada di Busra, yang ada di Suriah, tampak di depan mata. Padahal temboknya masih ada. Temboknya nggak jebol, tapi istana itu mendekat, bintang mendekat. Rasul menciptakan yang namanya Stargate, saudara-saudara. Cahaya yang kalau melangkah nyampe tujuan. Kalau melangkah sampai tujuan. Rasulmu mutakhir, wal awal wal akhir. Dia Nabi yang pertama dan juga yang terakhir. Semua ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu udah paham Rasulmu yang paling hebat, Rasulmu yang paling luar biasa, Rasulmu yang paling top, maka jangan lihat siapapun, pakar sehebat apapun, gak sama dengan Rasul, buang. Boleh orang lain pakai, kamu jangan pakai.
Kamu bisa katakan, silahkan Bapak kalau mau pakai dia, maaf saya tidak, saya mau ikut Nabi saja. Selesai. Sanggup? Sanggup? Termasuk diantaranya, Nabi tidak mendidikmu jadi karyawan. Nabi pengen kamu jadi bos. Ya ini nggak enak nih. Karena kebanyakan karyawan ini. Bukan merendahkan karyawan, enggak. Tapi Nabi pengen muslim jadi bos, bukan jadi karyawan. Biar yang lain yang jadi karyawan. Makanya kalau kita lihat sejarahnya sahabat dan tabi'in, itu di zamannya tabi'in, toko-toko walaupun azan tetap buka. Walaupun azan, waktu sholat tokonya masih buka. Kenapa? Yang jaga non muslim. Muslimnya ke masjid. Yang jaga toko non muslim. Kok bisa iya? Karena muslimnya bos. Bosnya ke masjid, karyawannya jaga toko. Zaman sekarang kebalik, bosnya nggak ke masjid, karyawannya juga nggak ke masjid, tokonya buka. Bosnya non muslim, karyawannya muslim. Penurunan, kualitasnya nurun. Makanya dari kecil Nabi SAW sudah diajari kerja menggembala kambing bil ujroh. Lihat kitab Irsyadul Mukminin, disebutkan di situ. Waktu kecil bil ujroh, diupah, dilatih kerja. Setelah itu naik pangkat, berdagang, ekspor impor keluar negeri, ekspor impor keluar negeri. Umur 25 tahun menikahi wanita terkaya di Jazirah Arab. Kamu umur 25 tahun, siapa yang kamu nikahi? Siapa? Belum ada. Bahkan sering ditolak. Ya wajar ditolak, nggak punya apa-apa kok. Nggak punya apa-apa. Rasulullah SAW dilamar. Lah kenapa? Ganteng, pinter, soleh, fulus. Ganteng, pinter, soleh, duit banyak. Siapa yang tidak mau? Bu, ya, ibu jawab itu. Kalau ada laki-laki ganteng, pinter, soleh, duitnya banyak, ngelamar anak ibu, dikasih atau ditolak? Lemparkan. Bukan cuma dikasih, lemparkan. Ambil anakku, ambil anakku. Nabi SAW mengajarkan umur 25 tahun sudah sukses menikahi wanita terkaya, dan beliau punya kekayaan yang luar biasa. Makanya setelah itu Nabi Muhammad SAW ya hidupnya banyak merenung. Dunia udah turah-turah. Dunia udah turah-turah, sisa-sisa banyak, makanya dibagi-bagi, nggak penting. Duit nggak manfaat, ngapain? Ambil, nggak penting. Udah menemukan tingkat kepuasan yang luar biasa, yaitu apa? Tidak membutuhkan dunia. Ambil semua itu. Saya ngomong begini cuma mau ngasih tahu, Rasulmu itu luar biasa. Jangan nyontoh yang lain. Jangan nyontoh yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Oke, masih ada 20 menit. 10 menit yang ini saya akan mulai masuk ke topiknya. Tadi belum loh. Belum. Itu tadi baru ngasih tahu kalau nabimu luar biasa. Nah, Allah bilang, nabimu yang luar biasa ini itu sudah yang paling top buat kamu jadikan contoh, ya beliau. Bukan yang lain, bukan yang lain. Sekarang saya mau nanya, pengen sukses atau gagal? Pengen sukses atau gagal? Jawab dengan jujur. Tolok ukur barometer kesuksesan menurutmu apa? Sampai di sini pasti puyeng semua orang. Ya kalau duitnya banyak, Beb, sukses. Ya kalau suaminya ganteng, Beb, sukses. Kalau istrinya cantik, sukses. Kalau anaknya banyak, sukses. Kalau dia bisa jadi presiden, sukses. Dia bisa jadi jenderal, sukses. Buat yang namanya polisi, buat yang namanya TNI, bisa jadi jenderal, sukses. Buat namanya pejabat, jadi presiden, sukses. Sukses itu pokoknya punya yang lebih dari orang lain dalam materi sukses. Masya Allah. Sa'no, pemahaman gagal. Pemahaman gagal. Ini pemahaman kufar. Pemahaman orang-orang yang gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemahaman Nabi Muhammad SAW
Sukses adalah jika kamu punya 2 kalimat syahadat, kamu sukses. Selesai. Saya nanya, punya 2 kalimat syahadat enggak? Punya. Berarti kamu sukses enggak? Sukses. Yang enggak punya 2 kalimat syahadat, menurut Allah, menurut Nabi Muhammad SAW, gagal. Kok pandangannya seperti orang enggak sukses, kenapa? Kamu sudah sukses, cuman tingkatan sukses itu bertingkat-tingkat. Yang kedua, sukses gak kenal yang namanya duit. Nah kalau sukses diukur duit, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika meninggal gak punya duit, bahkan 3 tahun makannya rumput, 3 tahun makannya rumput, duitnya habis, akhir umurnya miskin semiskin-miskinnya. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala, wanita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses ukurannya bukan duit, tapi sukses adalah kenal Allah. Kenal Allah. Kamu kaya kenal Allah, sukses. Kamu miskin kenal Allah, sukses. Yang repot udah miskin gak kenal Allah, muadzab ini. Itu namanya gagal kuadrat. Miskin gak kenal Allah, kaya kenal Allah, sukses double. Udah kaya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau orang sukses adalah orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenal Allah plus. Kenapa? Kita kenal Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Yang lain kenal Allah lewat Nabi Musa, lewat Nabi Isa, lewat Nabi Nuh, lewat Nabi Ibrahim, lewat nabi-nabi yang lain. Kita lewat Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu-ibu, Bu, jadi ibu kalau punya suami, suaminya miskin tapi rajin baca maulid, sukses atau gagal, Bu? Gagal. Tuh, cara pandang ibu-ibu salah. Walaupun suamimu miskin, gak punya duit, tapi dia rajin ikut maulid, berarti kamu sukses. Punya suami yang baik. Punya suami yang baik. Bukan ukurannya duit, bukan harta, tapi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mulai naik dikit, mulai naik sedikit. Sekarang saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur, boleh? Dalam kehidupan hari-hari, tiap hari, mana yang lebih sering Anda rasakan? Sukses atau gagal? Gagal! Langsung ukurannya duit lagi, betul kan ya? Betul kan? Jadi yang kamu jadikan tolak ukur itu bukan Rasulullah. Yang kamu jadikan tolak ukur itu gak jelas ini. Bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya Anbiya wal Mursalin, ajarannya setan. Tolak ukur adalah duit, harta, pangkat, jabatan, kekayaan. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya tadi kalian menjawab, alhamdulillah Beb, tiap hari sukses, sholat 5 waktu, malam Jumat maulid, 1 hari sholawat 50.000 kali. Masya Allah. Ya kan cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin 50.000 kali gitu kan ya. Oh ini namanya pokil bahasa Jawanya ya. Curang ini ya, curang, tapi niatnya kuat, kuat, semangatnya tinggi. Saya alhamdulillah tiap hari itu ibadah walaupun gak punya duit, sukses. Mana yang jawab seperti itu? Tadi langsung kepalanya mengatakan gagal. Gara-gara apa? Hutang gak kebayar, duit gak punya, betul? Terus ya susah gak berhenti-berhenti, musibah silih berganti, berganti. Yang dirasakan seperti itu, seperti itu. Tapi punya 2 kalimat syahadat tadi yang nilainya gak terukur, gak kerasa. Punya sehatnya nilainya gak terukur, gak terasa. Kenapa? Hatinya gak kenal Allah. Kalau hatinya kenal Allah, walaupun gak punya kertas, gak punya angka, gak punya duit, dia akan berkata, mata saya ini mau dibeli berapa? Gak saya kasihkan, mahal ini. Orang yang matanya sakit, dia akan rela mengeluarkan duit berapapun agar matanya bisa melihat kalau dia punya duit.
Orang yang kakinya sakit gak bisa jalan, kalau dia punya harta sebanyak apapun, dia akan habiskan hartanya agar bisa jalan. Orang yang kenal Allah melihat dirinya full ni'mah. Makanya nggak ada kata kecuali bahagia. Alhamdulillah. Jelas?